Baik, kembali lagi pada pemrograman Visual Basic dengan database nama SQL. Pada part 2 kemarin, pada bagian kedua kemarin kita sudah membuat login untuk user. Sekarang pada bagian ketiga ini kita akan membuat pengaturan hak akses untuk setiap user. Jadi akan kita buat misalkan user A bisa boleh mengakses menu ini saja, kemudian si B bisa menu ini saja, dan seterusnya. Baik, langkah pertama adalah untuk pengaturan hak akses ini kita buat sebuah tabel khusus untuk pengaturan penyimpanan sebuah user itu bisa atau boleh ngapain saja. Jadi kita buka dulu databasenya pada navigate, kemudian kita buat dulu terlebih dahulu sebuah tabel untuk mengatur hak akses. Jadi pertama kita buat new table, kemudian kita atur dulu ya. Untuk pengaturan hak akses ini, karena setiap orang itu memiliki user yang berbeda-beda, jadi kita menggunakan ID usernya. Jadi kita samakan ID user yang ada pada tabel password, gitu ya, yang ada pada tabel user yang digunakan untuk login. Kenapa ID user? Karena kalau nama user bukan tidak mungkin ada nama yang sama, tetapi untuk ID dipastikan berbeda. Baik, ini kita gunakan tipenya ini integer saja, panjangnya 4. Kenapa 4? Mungkin nanti bisa banyak untuk banyak user, kita bilang seperti itu. Langkah kemudian kita buat untuk setiap menu. Misal yang pertama adalah menu master data ya, master data ini integer, nilainya 2 saja. Kemudian ada penjualan sama, kemudian ada pembelian. Kenapa kita buat ini integer? Alasannya begini, nanti kalau dia boleh mengakses, nanti kita isi dengan nilai 1. Kemudian kalau dia tidak boleh mengakses, kita isi dengan nilai 0. Jika seperti itu nanti isinya ya. Baik, kita buat save dulu. Kita buat namanya tabel tbl hak akses. Kita oke kan? Baik, kita tutup. Kita kembali dulu ke tampilan program di Visual Basic-nya. Selanjutnya kita siapkan sebuah form khusus untuk mengatur atau memanajemen user dan mengatur hak akses user tersebut. Jadi yang pertama adalah kita tambahkan dulu sebuah form baru untuk membuat pengaturan user atau hak akses user. Klik menu project, kemudian pilih add Windows form. Baik, kemudian kita buat saja namanya frm user. Kemudian kita add ya. Setelah muncul seperti ini, kita atur dulu tampilan atasnya ya, seperti kemarin juga. Jadi yang pertama kita atur teksnya, kita buang. Tool yang digunakan adalah border style-nya, format border style kita buat, kemudian ada group box, fix tool, kemudian ada label, text box, dan window nanti akan jadi seperti ini saja. Agar ukuran tidak terlalu kecil, kemudian maka kita buat pada ketika nanti dia muncul, dia langsung berada di tengah-tengah layar. Tepatnya adalah font size, center screen yang dari nilainya 8,25. Kemudian kita ganti menjadi design fontnya sebagai jika dirasa kurang besar, maka teman-teman bisa menggantinya menjadi angka lebih besar lagi. Selanjutnya kita atur tampilan formnya dulu dan merubah namanya name agar lebih mudah nanti ketika dalam memprogram. Jadi yang pertama kita rubah dulu namanya ya. Untuk label tidak usah kita rubah. Yang pertama ini dulu, text box ini ya kita sesuaikan dengan tulisan di sebelah kirinya. Kita ganti nama menjadi txt id user. Txt id user. Kemudian text box yang kedua ini username,
kita ganti namanya menjadi txt username. Kemudian yang ketiga kita ganti dengan namanya textbox atau txt password. Lalu tombol kita rubah dulu, tombol tambah ini kita ganti menjadi btn tambah. Kemudian ini tombol ubah kita ganti menjadi btn ubah. Kemudian tombol simpan akses kita ganti dengan btn simpan saja, simpan. Kemudian yang tombol tutup kita ganti dengan btn tutup. Lalu setiap akses ini ya, untuk akses ini tidak usah kita atur, ini saja. Baik, yang ini kita buat namanya master data ya, kita ganti namanya menjadi OP master data. Apa itu OP? Kalau mungkin bisa kita artikan sebagai opsi pilihan, opsi master data gitu kira-kira ya. Jika teman-teman langsung buat namanya master data juga boleh, tidak ada masalah. Ini untuk ini namanya kita buat OP penjualan. Kemudian untuk checkbox pembelian kita ganti namanya menjadi OP pembelian. Kemudian untuk list view yang ini ya, list view yang kotak putih ini kita ganti saja namanya menjadi LV. Ya, list view kita singkat jadi LV. Baik. Kemudian list view-nya kita atur dulu agar tampilnya lebih menarik, tidak hanya pola seperti ini ya. Klik tanda titik hitamnya ini. Kemudian kita pilih pada view, pengaturan list view yang pertama adalah ini kita ganti menjadi details. Kemudian pilih edit column atau edit column. Baik. Kita buat ini untuk menampilkan list view ini berfungsi untuk menampilkan data user yang ada di tabel user. Jadi berapapun datanya bisa nanti dari sini ya. Kita klik tombol add ya, kita buat 3. Kenapa 3? Karena yang pertama nanti untuk ID user, kemudian ini untuk username dan passwordnya sesuai dengan yang di tabel user. Lalu pada kolom header 1 kita buat pada teksnya kita ganti menjadi ID user. Di sini boleh pakai spasi ya, karena untuk teks tulisan saja yang muncul. Kemudian untuk kolom header 2 kita ganti menjadi username. Kemudian untuk yang 3 kita ganti namanya menjadi password. Ya, kemudian kita oke kan. Ini sudah muncul ya ID user, username, password. Tapi supaya lebih mudah kita buat di sini kita kasih garis bantu atau grid lines-nya. Jadi klik dulu list view-nya sekali. Kemudian kita atur beberapa hal ya. Yang pertama adalah di sini ada grid lines. Ya, ini kita buat true. Kenapa true? Supaya nanti ini muncul garis bantunya seperti ini. Yang kedua, di sini ada full row select. Ini kita ganti saja menjadi true. Maksudnya nanti full row select ini adalah kalau kita klik pada ID-nya, maka yang satu baris ini akan terblok semua. Jadi begitu kamu klik ID, maka secara otomatis username, passwordnya akan terblok secara otomatis. Nah, lalu kita atur ini supaya lebih bagus ya. Jadi ini kan agak kosong nih. Jadi kita besarkan aja, ini passwordnya kita besarin, ini username kita besarin. Supaya tidak kosong ya, lebih bagus, lebih rapi. Baik, untuk tampilan ini kita anggap sudah selesai ya. Baik, sekarang kita akan mulai untuk memberikan coding pada form user ini atau form akses user ini. Baik, coba kita jalankan dulu. Ketika dijalankan, ini kan yang muncul masih form utama. Karena kita akan bekerja di form user, maka kita atur, kita ganti agar ketika nanti dijalankan yang aktif adalah langsung kepada form usernya, biar memudahkan kita dalam memprogram. Kita tutup dulu form utamanya, kemudian kita atur pengaturan ketika pertama kali dijalankan, maka yang muncul adalah form user. Dari menu project, kemudian kita pilih yang paling bawah ya, project database properties, pokoknya ada kata properties yang paling bawah. Kemudian kita pilih pada application ini ya. Nah, di sini pada startup form ketika pertama kali muncul, ini adalah form user. Baik, kita atur agar ini menjadi form user. Kemudian ini bisa kita tutup. Coba kita tes jalankan dulu ya. Maka yang muncul adalah form usernya.
Baik, di sini kita perhatikan dulu untuk ceritanya begini. Jadi dalam buat program itu kamu harus paham dulu cerita ini mau ngapain nih sekarang gitu. Kalau tidak nanti kamu akan bingung membuat codingnya. Baik, pertama begini. Ini masih pertama kali muncul. Seharusnya di list view user ini sudah muncul data user kita. Siapa saja user yang sudah terdaftar. Kemudian nanti tombol tambah ini nanti gunanya ketika misalkan admin ingin menambahkan user baru, maka nanti dari tombol tambah ini. Kemudian nanti ketika misal si user yang mau kita buat ingin mengganti password, maka bisa kita klik tombol ubah. Lalu nanti di bawah ini untuk mengatur hak aksesnya user ini boleh ngapain saja. Kemudian nanti ini digunakan simpan akses ini untuk untuk menyimpan pengaturan dari yang dipilih di sini. Nanti disimpan di tombol simpan hak akses. Kemudian ini untuk menutup form user ini kembali ke menu utama. Baik, kalau kita lihat pertama ini masih kosong, berarti nanti ini ketika pertama kali dijalankan ini sudah harus muncul data usernya. Kemudian ini tidak boleh aktif sembarangan, nanti kita atur. Baik, kita mulai dulu dari yang ini ya. Ketika nanti form ini muncul, maka data di sini muncullah data-data user yang ada di tabel user pada list view ini. Maka kita tutup dulu programnya. Baik, kita mau ketika nanti program ini muncul, form ini muncul, maka muncul data user di list view. Maka kita buat codingnya dulu ya. Caranya mudah, klik dulu pada form ini saja. Klik 2 kali. Baik, seperti biasa ketika nanti ini akan berhubungan dengan database, maka di atas public class harus kita masukkan rumus import mysql .data .mysql client. Ini wajib ya, menghubungkan form user ini dengan database-nya, jadi untuk mengkoneksikannya. Lalu karena kita akan menampilkan data user, jadi ketika formnya ini muncul, maka data yang pada tabel user muncul di list view. Nanti ketika kita menambah data baru, maka data baru tadi akan muncul di list view. Karena bolak-balik akan kita membutuhkan menampilkan data pada list view, maka sebaiknya kita gunakan subprogram atau prosedur. Jadi kita klik pada ensub di bagian form ya, klik 2 kali, di enter 2 kali maksud saya. Baik, kita ketikkan di sini sub tampil user. Maksudnya nanti adalah gunanya untuk rumus untuk menampilkan data di tabel user. Baik, berikutnya kita panggil dulu koneksi yang di dalam modul ya, call main. Kita buka dulu jembatan pengoneksinya ya, call main. Lalu kita membutuhkan rumus untuk mengambil data dari tabel user. Nah, kemudian nanti mengambil data, masukkan ke dalam list view. Untuk itu kita membutuhkan coding. Nanti pada deskripsi video ini akan saya lampirkan ya, contoh kumpulan-kumpulan coding ini. Kita butuh coding untuk mengambil data dan mengisi ke dalam list view yang nomor 2 ya. Baik, dari mulai try sampai nanti end try ya, try sampai end try. Copy, kemudian pastekan di bawah call main. Sudah ya, seperti saya bilang kemarin bahwa saya pribadi tidak terlalu suka menghafal rumus. Yang penting kamu copy saja rumusnya, kopas, kemudian nanti paham mana yang mau diganti. Baik, yang diganti warna merah biasanya ya. Baik, saya ambil semua data from dari tabel user. Ini nama tabelnya harus sama dengan yang di navigate, yang di MySQL nya. Kita cek dulu namanya sama tidak. TBL user. Baik, berarti ini sama ya, maka ini tidak bisa diganti. Kalau nanti beda kita harus kamu ganti. Baik, nanti dia masuk ke nama list view, ini Elvin nama list view nya. Baik, kita lihat dulu nama dari tabel user kita. Jadi ini nama filenya harus betul-betul sama. Cek dulu ya. Baik, tabel user, desain tabel. Ini yang di navigate ya. Baik, ID user, username, password. Nama filenya 3 ini. ID user, username, password. Oke, tutup. Kembali ke VB nya. ID user, username. Nah, ini salah. Kita ganti dengan password.
Baik, maka yang kita ganti cuma ini saja, nama tabel sama nama field. Baik, lalu ini tidak akan dieksekusi jika tidak dipanggil. Makanya kita mau tadi ceritanya adalah ketika formnya jalan, maka data user tadi, data yang di tabel user muncul di list view. Maka ketika formnya loading, load itu ya lewat jalan atau dimuat di program, di memori dan dijalankan oleh komputer, maka kita panggil call tampil user. Maksudnya adalah nanti ketika formnya loading, maka dia akan menjalankan rumus tampil user, rumus yang di bawah ini. Baik, kita cek dulu, jalankan. Kita lihat hasilnya. Oke, baik. Di sini ada kata-kata convert from db0, ya, db0. Bahasa db0 ini biasanya dimaknai dengan data di tabelnya itu ada yang kosong. Jadi kita periksa dulu ya. Oke. Nah, ini ada yang ketiga ini kosong. Ini tidak boleh ini. Baik, supaya hilang error tadi. Ini sudah berhasil muncul ya, teman-teman. Cuman yang baris ketiga ini ada yang kosong nih. Nah, ini sebaiknya kita tidak izinkan ini. Baik, kita tutup dulu. Kita coba buka di navigate-nya. Ya, di tabel usernya. Ya, ini ada nomor 30. Ini tidak boleh ini. Kita klik kanan, delete, supaya nanti jangan muncul error tadi ya, db0. Jadi kalau tadi kata ada error db0, itu berarti ada datanya yang sebagian datanya kosong. Itu tidak boleh. Delete record. Oke, ini saya tutup. Sudah ya. Kita kembali ke VB-nya. Kita tes lagi, jalankan. Baik, ini sudah muncul ya, admin dan Budi. Oke. Baik. Jadi berikutnya begini ceritanya. Ini sudah berhasil muncul ya. Nah, ini kan sudah muncul. Bolehkah kita langsung menambah, mengubah, simpan, tutup, mengklik ini semua? Tidak boleh sembarangan, kita atur dulu. Jadi ceritanya adalah ketika formnya loading jalan, maka muncul datanya di tabel user. Data yang di tabel user tadi di list view muncul ya. Lalu kita tidak boleh mengubah dulu. Kenapa tidak boleh mengubah? Apa yang mau kita rubah, orang nanti masih kosong. Jadi kita atur ketika formnya muncul, tombol ubah ini mati. Kenapa mati? Karena belum ada yang dipilih yang mau dirubah. Nanti kita aktifkan ketika kita klik 2 kali. Misal kita pilih di sini, ini Budi mau kita ubah passwordnya, misal kita klik 2 kali. Nah, baru nanti di sini yang tombolnya aktif. Gitu ya. Baik. Kemudian berarti nanti ketika ini formnya muncul, ini tombol ubah kita matikan. Sama halnya dengan tombol simpan akses. Simpan akses dan ini tidak boleh diklik. Kenapa? Karena belum ada yang dipilih sama yang mau diatur. Maka nanti ketika ini diklik 2 kali, maka nanti ini ubahnya tidak aktif, simpan tidak aktif, dan yang semua di group box hak akses ini juga tidak aktif. Sudah? Baik. Begitu juga nanti dengan text box ini. Berarti nanti ini tidak boleh ada diisi. Kecuali nanti kita klik 2 kali dari sini, baru nanti datanya pindah kemari, baru bisa diisi. Berarti ini juga harus kita nonaktifkan. Jadi ID user, username, password, ubah, semua checkbox ini dalam posisi disimpan akses juga dalam posisi tidak bisa diklik. Jadi yang bisa diklik adalah ketika form ini muncul, datanya muncul di sini, data yang di tabel user muncul atau tampil di list view. Kemudian kita bisa menambah tombol tambah, kemudian kita bisa menutup programnya. Baik, kita tutup dulu ya kalau programnya. Baik, kita mulai masuk cerita pertama. Cerita kedua. Tadi cerita pertama adalah ketika formnya login atau formnya muncul, maka datanya muncul di list view. Yang kedua adalah semua textbox ini tombol ubah, tombol simpan, data yang di checkbox ini dan textboxnya semua tidak aktif. Nanti kita tambahin ya di form load. Ketika formnya loading, panggil data yang di tabel user, diisikan ke list view. Sudah. Tombol ubah, tadi namanya btn ubah, enable false, tidak aktif, btn simpan, enable false. Lalu yang di group box, text box ya. Nah, daripada kita menyebutkannya satu-satu ini ya, daripada repot ya, mendingan kita panggil yang ininya saja, group box. Group box ini namanya adalah, name-nya kita lihat, group box 1 itu namanya ya. Baik, kita panggil itu saja.
artinya group box yang dimatikan. Group box 1 enable false. Lalu semua text boxnya, txt id user enable false, txt password enable false, txt username enable false. Jadi ini semua tidak aktif. Ya, enable tidak aktif, tidak bisa diklik maksudnya. Kita buktikan dulu, jalankan. Baik, ini sudah muncul. Nah, ini sudah muncul di list view ya, data usernya. Kemudian lihat, ubah tidak bisa diklik, simpan tidak bisa diklik. Yang di akses group box akses ini tidak bisa diklik, dan semua textboxnya mati. Oke, nanti kapan ini aktif? Ya, nanti kalau nanti datanya ini dipilih. Baik, sudah. Berikutnya kita masukin rumus yang gampang berikutnya, yang mudah-mudah dulu saja rumusnya, yaitu kalau diklik tombol tutup maka dia akan menutup form user ini dan kembali ke menu utama. Berarti kita stop dulu programnya. Jadi untuk memudahkan kamu, mulai dari rumus-rumus yang kecil dulu, yang gampang ya. Klik dua kali tombol tutup. Ya, pakai rumusnya mi titik close. Bukan rumusnya n ya. Harus mi titik close. Kenapa? Kalau n nanti semua formnya tutup, termasuk form utama. Nah, kita kan hanya ingin menutup form ini saja, form user, dan kembali ke menu utama. Maka cukup rumusnya mi titik close. Baik, kita cek dulu ya. Jalankan, kita cek dulu. Jadi biasakan kamu ketik coding, dites dulu supaya tahu nanti di mana salahnya. Baik, tutup. Oke, berarti berhasil ya. Baik, ini sampai di sini untuk cerita di awal ketika form user muncul. Selanjutnya kita akan membuat agar apabila admin ingin menambah user baru maka bisa melakukan hal tersebut. Jadi kita kasih coding di rumus tombol tambah. Jadi nanti ketika nanti admin akan menambah user baru, maka cukup klik tombol tambah. Jadi ceritanya begini ya. Jika diklik tombol tambah, maka nanti textbox username dengan password bisa diaktifkan, bisa diketik. Berarti username sama password textboxnya aktif. Lalu tombol tambah ini akan berubah menjadi tombol simpan. Lalu kalau tombol tambah yang sudah berubah menjadi tombol simpan diklik, maka nanti data yang diketik di username dan password akan masuk ke dalam, tersimpan ke dalam tabel user dan muncul di list view daftar user. Baik, berarti kita klik dua kali pada tombol tambah. Tapi yang harus kamu perhatikan adalah karena nanti ini kita buat tombol tambah ini akan memiliki dua fungsi, tambah dan simpan. Dalam satu tombol tapi dua fungsi. Nah, untuk membedakan fungsi tambah atau simpan, maka perhatikan tulisannya. Di sini tulisannya adalah tambah, di mana T-nya huruf besar, yang lain huruf kecil. Tidak harus sama ya. Tulisan yang di sini nanti yang di coding juga harus sama, wajib sama. Baik, klik dua kali. Klik dua kali pada tombol tambah. Jika tombol tambah diklik, maka yang terjadi begini. Jika tombol tambah btn tambah, tulisannya titik teks adalah tambah. Nah, kata tambah di sini harus sama persis dengan tulisan di tombol tadi. Jika tulisannya tambah, maka tombol tambah tulisannya akan berubah menjadi simpan. Oke ya, jika tombol tambah tulisannya titik teks adalah tambah, then maka tombol tambah tulisannya akan berubah menjadi simpan. Tetapi else if tombol tambah tulisannya adalah simpan, maka dia akan kembali, tombol tambah tulisannya akan kembali menjadi tambah. Jadi gini teman-teman, jika tulisannya tambah, maka nanti tulisannya berubah jadi simpan. Tapi jika nanti simpan tulisannya, maka akan berubah menjadi tambah. Ini adalah rumus untuk membuat satu tombol menjadi dua fungsi, ketika dia menjadi tombol tambah atau ketika dia menjadi tombol simpan. Baik, ketika diklik tombol tambah, maka tulisannya menjadi simpan dan textbox username txt username titik enable
kembali menjadi aktif. Oke, gitu ya. Kemudian text box password enable-nya juga aktif, berarti bisa diklik. Tapi nanti ketika sudah disimpan, setelah dia berubah menjadi tambah, maka text box usernya kembali tidak aktif dan text box passwordnya juga kembali tidak aktif. Oke, kita cek dulu ya. Kita buktikan dulu, benar nggak nih rumusnya. Baik, jalankan. Baik ya, kita klik tambah, ya jadi simpan, ya ininya aktif, jadi ketik. Kemudian kalau disimpan kita klik, ya jadi tambah dan ini kembali tidak aktif. Baik, tambah, kita klik, lihat ini bisa diketik ya. Nah, simpan, ya dia kembali menjadi tambah dan ini tidak aktif. Oh, tapi lu ada kita kelupaan, ini kok masih ada tulisannya. Ketika lu tambah, simpan kok masih ada. Nah, berarti ada yang kurang rumusnya tuh. Jadi di sini ya, jika tombol simpan diklik maka dia berubah menjadi tambah, tombol user tidak aktif, password juga tidak aktif, textboxnya berarti tambahin text user titik text kita kosongkan, text password juga kita kosongkan sekalian aja ya, text id user kalau ada nanti isinya dikosongkan. Baik, sudah ya. Baik, text kembali jalankan. Biasanya kan teman-teman ketika kamu sudah ngetik coding sedikit dites dulu ya, jadi kita kalau ada salah kita tahu di mana kekurangannya. Baik, ini sudah ada, kita isi coba, simpan. Oke, dia kosong ya, kembali ditambah, tidak aktif dan kosong. Sekarang ketika dia simpan ya, ketika simpan maka dia tidak akan berubah jadi tambah dulu kalau belum tersimpan datanya ke dalam database. Berarti ini kita buat di bawah ya. Rumus kita berarti di sini kita buat rumus untuk menyimpan ke dalam tabel user di database. Ya. Sudah. Ini di sini. Kenapa bukan di bawah? Kenapa bukan di sini? Karena logikanya adalah begini, teman-teman. Kalau dia berhasil menyimpan dulu, berhasil menyimpan ke tabel user, baru tulisannya berubah menjadi awal. Bukan nanti berubah jadi awal, baru disimpan. Nanti kalau gagal gimana? Kan repot. Maka simpan dulu, baru dirubah menjadi kondisi awal. Baik, berarti kita butuh rumus untuk menyimpan ke dalam database. Baik, kita lihat dulu kumpulan rumusnya. Ya, nanti ini saya bagikan ya teman-teman, supaya mudah, gak usah dihafal ya. Ini menyimpan data ke dalam database dari try sampai end try. Copy ya, pastikan di sini tadi ya. Baik, sudah. Nah, ini insert into, masukkan ke dalam tabel apa. Nah, tabel apa nih? Oh, tadi kita nama tabelnya tabel user, tbl user. Sudah. Values, apa yang mau dimasukkan? Nah, ini kita isi sesuai dengan field yang akan diisi. Ini kita hapus dulu. Kita lihat dulu supaya jangan lupa apa isi tabel user dan apa tipe datanya, karena nanti berpengaruh di codingnya. Baik, kita lihat dulu di tabel navigate, tabel user. Tabel user ini desain ada 3 field, ID user tipenya adalah angka, integer ya, angka, dan dia dibuat auto increment, otomatis nambah sendiri, jadi yang tidak boleh diisi. Username varchar, tipenya adalah text varchar, password juga varchar. Baik, jadi kita kembali ke coding di VB, kita gambar di begini. Yang pertama yang diisi adalah field ID user. Karena dia tadi kita buat auto increment, otomatis nambah sendiri, berarti tidak boleh diisi. Maka ID user kita isi dengan kata null. Null ini maksudnya begini, null ini bukan kosong, suatu nilai yang tidak ada nilainya, tapi ada. Dibilang tidak ada, tidak. Dibilang kosong juga tidak. Jadi sebenarnya dia ada, tapi nilainya itu tidak terlihat. Kira-kira seperti itu gambarnya ya. Maka ID user kita isi dengan null. Maksudnya apa? Nanti dia ngisi sendiri otomatis ya, koma. Lalu username akan diisi sesuai dengan yang ada pada text box username. Maka kita buat petik 1. Kenapa petik 1? Karena
Jadi begini, teman-teman. Nanti di sini akan diisi dengan field username. Ini dasarnya dulu ya, username. Username kan akan diisi dengan textbook user kan? Maka kita ganti di sini menjadi txt user name titik text. Maksudnya nanti dia akan diisi dengan tulisan apapun tulisan yang ada di textbox user. Nah, dalam aturan database, ketika textbox ini akan dihubungkan ke tabel, artinya kan dia akan isinya akan disimpan ke tabel nih. Maka dia harus diapit simbol dan spasi. Diapit itu berarti diawali dan diakhiri nih simbol dan. Lalu dia juga diapit setelah simbol dan diapit kembali dengan simbol kutip 2. Oke. Ini dasarnya teman-teman ya. Sudah? Baik. Simbol dan ini tidak boleh rapat ya. Dia sebelum dan sesudahnya harus pakai spasi. Maka di sini ada spasi, begitu juga di belakang. Baik. Karena username tipenya adalah varchar atau teks, maka wajib ditambahi kutip 1. Jadi jepitannya tambah kutip 1. Jadi kalau kita rangkumkan begini. Dia dijepit kutip 1 dulu, baru dijepit kutip 2, baru simbol dan, baru nama textbox-nya. Gitu ya. Baik. Tetapi kalau tipenya angka, angka misalkan seperti harga, jumlah, itu kan angka itu nanti integer ya, maka cukup sampai kutip 2, jangan pakai kutip 1. Baik, berarti sudah kita isi ini untuk ngisi ID user, ini untuk ngisi username. Sekarang untuk ngisi password, maka pakai koma. Di pemisah field pakai koma teman-teman ya. Nah, password tadi kan tipenya adalah juga varchar atau teks, maka kita awali dengan kutip 1, kutip 2, spasi, simbol dan, spasi. Password akan diisi dengan textbox password, maka kita buat di sini txt password titik text spasi dan simbol dan spasi kutip 2 kutip 1. Baik, karena cuma 3 maka sudah selesai ya. Nanti kalau nanti ada lagi teman-teman buat koma field yang berikutnya, tapi karena cuma 3 jangan pakai koma lagi, cukup. Baik, ini rumus untuk menyimpan ke dalam tabel. Baik, sudah ya. Kembali ceritanya kembali. Nanti ketika klik tombol simpan, ketika dia tombol simpan kita klik, maka dia akan menyimpan ke dalam database. Ingat try itu nanti, kenapa pakai try? Try ini digunakan untuk menangkap error. Jadi kalau nanti ada error dia akan ditangkap kemudian ditampilkan dalam bentuk pesan. Baik. Ketika tombol simpan diklik, maka simpan ke dalam database. Lalu yang terjadi adalah begitu berhasil disimpan, maka munculkan di list view. Maka kita panggil rumus yang tadi, rumus untuk menampilkan data ke list view. Maka call tampil user. Ini akan menjalankan rumus yang di atas tadi ya. Rumus ini nih untuk menampilkan data di tabel user di list view user tadi, daftar user tadi. Baik. Kalau nanti sudah berhasil tampil, sudah berhasil disimpan, sudah berhasil ditampilkan di list view, maka baru rubah kembali menjadi tampilan awal. Baik, coba kita jalankan dulu teman-teman ya. Baik, kita klik tombol tambah. Misal user yang kedua adalah Ani. Passwordnya misal bebas ya, 2, 3, 4. Nah, simpan ya, kita klik tombol simpan. Simpan, maka kembali jadi tambah. Ini tidak aktif dan dibersihkan dan muncul data Ani. Kenapa nih kalau di nomor 4? Ya, karena tadi di tabel user kan sudah ada 1, 2, 3. Cuman karena 3-nya kita hapus, maka di database dia otomatis nyambung ke 4. Ini tidak masalah, Baik, maka tombol tambah sudah selesai, kita program codingnya. Selanjutnya tinggal untuk yang lain. Berikutnya apabila nanti data yang di tabel usernya kita klik 2 kali, kita pilih misal begini nih, misal kita jalankan dulu sebentar. Lalu misalnya kita pilih si Budi nih, misal ketika kita klik 2 kali, klik gitu ya, maka nanti data di Budi ini akan pindah ke sebelah sini, akan muncul di textbox username, akan muncul di textbox password. Lalu kita bisa mengatur hak aksesnya. Kita seperti itu ya. Baik, kita buat dulu untuk codingnya ya.
kita stop dulu programnya. Kita mau ketika nanti list view-nya diklik 2 kali, maka datanya pindah ke text box. Maka kita klik, rumusnya kita berikan di list view-nya. Klik 2 kali pada list view. Baik, ya. Di sini kan dia ketika list view diselect dipilih. Kita mau ketika list view diklik 2 kali, maka untuk eventnya, kejadiannya jangan kita buat selecting index string ketika kita pilih datanya, tetapi kita buat di sini, ini kita ganti ya, selecting index string ini event kejadiannya kita ganti menjadi double click. Kita pilih double click. Ini ya, double click. Ya, ini kita hapus saja supaya jangan nanti membingungkan ya. Baik, ketika list view-nya diklik 2 kali, maka apa yang terjadi gitu kira-kira ya. Kita butuh rumus untuk memindahkan isi list view ke dalam text box. Kita lihat dulu kumpulan coding kita. Di sini ada rumus untuk rumus ke-8 ya, memindahkan isi list view ke dalam text box. Baik, ini kita copy. Baik, kemudian kita pastekan di bawah left double click. Baik, yang pertama adalah ID user, maka yang ini kita ganti menjadi txt ID user. Sudah ya. Kemudian txt username, baru txt password. Ini tidak usah karena sudah cukup, ini kita hapus saja. Teman-teman perhatikan di sininya ya, perhatikan di ini nih. Ini adalah urutan yang di list view. Ini urutan pertama, list view ID user. Ini kedua, ini kedua, ini ketiga. Ya, mulai dari 0 ya, 0, 1, 2. Tapi kalau kita sebutkan ini urutan 1, urutan kedua, urutan ketiga. Sekarang coba kita tes dulu jalankan hasil dari ketika list view ini di double click. Kita jalankan dulu ya untuk melihat hasil sementaranya. Baik, sudah tampil ya. Baik, kita klik 2 kali ya. Bisa kita klik 2 kali si Budi. Klik 2 kali. Lihat namanya sudah pindah kemari. Kita klik si Ani, pindah ya. Kemudian kita admin juga sudah pindah. Baik. Tetapi kalau misalkan admin ingin merubah user atau passwordnya nih, mau dirubah. Sementara ini masih tidak bisa kita fungsikan, tidak bisa diganti karena posisinya sedang tidak aktif. Maka seharusnya tadi ketika kita klik 2 kali, datanya pindah ke text box username dan password, kemudian ini kita aktifkan. Setelah text box yang kita aktifkan, text box username dan password ya, diaktifkan, kemudian tombol ubah juga diaktifkan. Lalu hak akses juga diaktifkan, begitu juga simpan hak akses. Berarti text box ini dengan tombol ubah, group box dari hak akses dan tombol simpan hak akses juga harus diaktifkan ketika diklik 2 kali pada list view-nya. Baik, sekarang kita atur dulu, kita tambah codingnya. Kita stop terlebih dahulu. Baik, ketika list view diklik 2 kali, maka yang terjadi adalah datanya yang di list view pindah ke text box. Berikutnya, tombol ubah, btn ubah, titik enable sama dengan true, berarti tombol ubahnya aktif. Kemudian group box-nya, ya group box ya yang mengatur hak akses ya, tadi namanya adalah group box 1, titik enable sama dengan true juga. Kemudian tombol simpan, btn simpan, titik enable sama dengan true. Baik, coba kita jalankan dulu ya. Jalankan. Baik, coba kita klik 2 kali ya. 2 kali Budi. Oke. Ya, ini sudah aktif. Ubah, akses juga sudah aktif, simpan juga telah aktif. Tapi kita lupa mengaktifkan text box user dan password. Berarti rumusnya ada yang kurang ya. Kita stop dulu. Ya, di sini kita tambahin lagi untuk text box-nya. txt username titik enable sama dengan true, kemudian txt password titik enable sama dengan true. Ya, jadi kalau memang dalam program kita coba dulu pasukan coding, jalankan, nanti kan akan kelihatan yang kurang tuh, maka tinggal ditambahi saja. Baik, jalankan. Jadi ketika list view-nya diklik 2 kali, datanya mesti diklik 2 kali, maka text box username dan password terisi.
tombol ubah aktif, hak akses juga aktif, tombol simpan hak akses juga aktif. Lalu text box username dan password juga aktif, sehingga kita nanti bisa mengganti di sini. Kenapa ID user tidak boleh diaktifkan? Karena nanti ketika kita merubah data, dia harus ada patokan atau acuan untuk data mana yang mau dirubah. Kalau semua nanti dirubah, nanti kita tidak punya acuan data apa yang mau dirubah. Jadi sengaja ID user tidak kita aktifkan agar kita tidak boleh mengganti ini, agar nanti ID user inilah yang menjadi acuan bahwa yang dirubah adalah dengan ID usernya yang sama dengan yang di sini, di textbox ID user ini. Baik, ini untuk list view. Maka cerita untuk list view kita anggap selesai. Kita kembali dulu ke form utamanya. Berikutnya kita akan memberikan coding atau rumus pada tombol ubah. Tadi ketika kita klik 2 kali list view, maka datanya pindah ke textbox, kemudian tombol ubahnya aktif. Nah, sekarang ketika nanti kita rubah data di username dan password, kemudian kita klik tombol ubah, maka muncul pesan untuk mengkonfirmasi perubahan. Kalau memang benar akan dirubah, maka akan dirubah di database dan ditampilkan ke list view-nya. Berarti sekarang kita masuk ke rumus di tombol ubah. Ketika tombol ubah diklik, maka terjadi perubahan data. Baik, klik 2 kali tombol ubah. Baik, kemudian pertama kita periksa ketika diklik tombol ubah, maka muncul notifikasi pesan. Ya, pesan apakah memang yakin akan dirubah atau tidak. Nanti ketika kalau dia yakin, dijawab yes. Apakah mau dirubah? Yes, yakin ya, atau yes gitu ya. Maka datanya akan dirubah. Tapi kalau misalkan nanti dia di cancel, tidak yakin atau no, maka datanya tidak jadi dirubah. Baik, jadi kita buat begini. Kita gunakan suatu variabel untuk menampung apakah nanti dijawab yes atau no. Baik, buat dim, misalkan tanya ya, tanya string. Kemudian tanya ini nanti, jadi kita buat satu variabel namanya tanya yang digunakan untuk menampung yes atau no, maka disebut namanya string. Nah, nanti tanya akan diisi dengan kotak pesan. Baik, apa itu kotak pesannya? Pertama, isinya adalah begini. Apakah Anda akan mengubah data ini? Misal dibuat seperti ini ya. Tanda tanya. Maka nanti di sini muncul koma, modelnya adalah question, pertanyaan. Model pesannya adalah model pertanyaan. Nah, kita bisa tambahkan tombol yes dan no. Tambah tombol yes dan tombol no. Yes, no. Oke, judul pesannya adalah ubah data user. Baik, tutup kurung, enter. Lalu kita pastikan dulu dia akan dirubah atau tidak. Maka kita buat begini. Jika tanya yang di kotak pesan tadi ya dijawab yes, maka jika apa yang terjadi gitu ya. Tetapi jika yang dijawab tanya sama dengan dijawab no, maka jadi jika apa yang terjadi, jika no apa yang terjadi. Kita mulai dari no saja. Jika tanya sama dengan VB no, artinya dia tidak jadi dirubah. Jadi mungkin sudah diisi tapi tidak jadi dirubah gitu ya. Maka bisa kita buat text box usernya, ID user dulu ya, titik text kembali kosong. Maksudnya nanti dia datanya kembali kosong ya. Txt password username dulu lah, username titik text juga kosong, txt password juga kosong. Artinya nanti dia menyuruh untuk mengklik kembali list view-nya. Oke, baik. Lalu ini jika no, jika yes, artinya gini, apakah mau dirubah? Ya, yes gitu ya, yakin mau dirubah, maka kita butuh rumus untuk merubah data. Tapi sebelum pertama sekali kita panggil dulu koneksi yang di modul ya, call main. Kita buka dulu jembatan koneksinya. Baru kita masukkan rumus untuk mengubah data. Baik, kita lihat dulu kumpulan rumusnya. Rumus untuk mengubah data, ya, merubah data di database ya, dari try sampai end try. Copy. Ya, kita pastekan di bawah main. Baik, rubah yang ini saja ya, yang warna merah saja. Baik. Update. Rubah. Apa yang dirubah? Nama tabelnya apa? Baik, kita nama tabel itu adalah tabel user. Set. Nah, ini field apa aja yang mau dirubah? Field apa saja yang mau dirubah?
Jadi pertama sebutkan dulu nama filenya. Misalnya yang terubah adalah username sama dengan, artinya file username pada tabel akan dirubah sesuai dengan yang kita ketik pada txt user. Baik, karena username tipenya adalah varchar ya, tipenya teks, maka sama seperti tadi aturan waktu menyimpannya, ketika textbox dihubungkan dengan tabel, maka penyebutan nama tersebut ini dibuat dengan, jika tipe datanya teks atau varchar, maka kita buat petik 1, petik 2, spasi dan spasi txt username titik teks dan simbol dan ya, spasi kutip 2 kutip 1. Yang pertama kita rubah username. Yang kedua apa? Berarti kita buat sini koma. Yang dirubah setelah user adalah password. Password sama dengan titik 1 kutip 2 spasi dan txt password titik teks dan kutip 2 kutip 1. Jadi jangan terbalik ya, kutip 2 kutip 1 nya. Kalau dirubah tidak ada habis. Baik, acuan merubah apa? Maka dibuat di sini where. Apa yang mana yang mau dirubah? Yang parameternya apa? ID user. Di mana nanti yang dirubah adalah ID user yang sama dengan yang tertera pada txt ID user. Baik, kita jadi rubah tabel user, set, diatur ulang. Apa yang dirubah? Yang username-nya nanti dirubah dengan yang sesuai diketik di tengah textbox user. Kemudian yang password sesuai dengan kita ketik pada textbox password, di mana nanti yang dirubah adalah yang ID usernya sama dengan ID user pada textbox ID user. Jika tidak pakai perintah where, nanti yang terjadi adalah semua datanya akan dirubah, semua tanpa terkecuali, karena kita mau hanya untuk user tertentu saja ya. Baik, coba kita jalankan dulu ya, jalankan. Baik, kita lihat. Baik, contoh kita buat si Ani ya, Ani, klik 2 kali si Ani, sudah pindah. Kita mau rubah nih, misalkan passwordnya menjadi 567 ya, ubah. Maka muncul pesan, apakah Anda mau mengubah data ini? Ya, ini muncul tadi yang question, ini yang yes sama no. Ini di judul pesannya tadi, ubah data user. Oh, kita tidak jadi, maka no, misalkan contoh ya, no. Maka ini kosong. Tadi kita disuruh klik 2 kali lagi, 2 kali. Baik, kita ganti ya, ini jadi 567. Baik, kita ubah. Apakah mau dirubah? Ya. Baik, kok tidak ada nampak perubahan? Masih 234, sebenarnya ini sudah 567. Baik, kita stop dulu ya. Sudah kita stop. Sekarang kita jalankan kembali. Nah, ini sudah berubah. Berarti ada yang kurang. Ada yang rumusnya yang kurang. Baik, apa itu? Kita stop dulu ya. Baik, sudah. Jadi setelah, jika diklik tombol yes, yakin mau dirubah ya, rubah datanya. Berikutnya, setelah dirubah datanya, panggil rumus tampil user, update isi tabel, update tampilan list view tabel, list view user ya, LV user. Lalu kita buat rumusnya ini ya, txt id dan ini seterusnya, ini kembali kosong. Oke, baik. Ini untuk perintah pada tombol ubah. Selanjutnya kita akan bahas tentang masalah hak akses. Baik, sekarang kita masuk ke bagaimana cara mengatur hak akses. Jadi begini, pertama kita membutuhkan informasi nanti apakah ini nanti ada di checklist atau tidak ada checklist. Berarti nanti gini, kalau kita checklist, contohnya master data di checklist gitu ya, maka nanti kita kasih nilai 1, master datanya kasih nilai 1. Tapi nanti jika checklistnya dihilangkan, maka master datanya kita kasih nilai 0. Begitu juga nanti penjualan dan pembelian. 1 di sini maksudnya nanti dia boleh mengaktifkan, 0 itu tidak boleh mengaktifkan. Jadi caranya bagaimana? Caranya begini. Pertama kita periksa dulu, kita buat penampung variabel untuk memeriksa apakah ini diklik atau tidak diklik. Jadi caranya begini, kita kembali ke tampilan coding dulu ya di sini. Nah, baik, di bawah public class kita buat satu variabel tapi secara garis besar global, secara public ya. Kita buat public, buat variabel secara global, semua nanti bisa membaca.
Kita buat misalkan cek master data, ini yang pertama ya. Kemudian cek penjualan, koma cek pembelian as byte. Bagi yang ingin buat misalkan ini pakai integer, boleh integer untuk angka ya, cari integer. Cuman kan kita cuma butuh 2 angka, kalau tidak 0 1 begitu ya. Maka kalau integer terlalu besar sayang, maka kita gunakan saja byte. Kenapa byte? Karena byte ini bisa menampung angka 0 sampai 255. Maka untuk memperkecil penggunaan memori saja sih sebenarnya. Baik, berarti nanti ada 3 variabel ya, cek master data, cek penjualan, cek pembelian. Kita buat ini semua diawali dengan angka 0, artinya secara default ini dikasih 0. Oh, tidak mau seperti ini ya. Kalau mau tidak mau seperti ini, cara buatnya begini. Ini buatnya per 11. Ini sama dengan 0. Kayak gitu ya. Nanti ini juga sama. Buat ini public cek penjualan as byte sama dengan 0. Maksudnya begini, teman-teman. Nanti secara nilai default, nilai dasar ya, maka ini semua dinilai dianggap 0, tidak dipilih oleh user gitu, tidak dipilih oleh admin maksudnya. Maka kita buat nilai defaultnya adalah 0. Baik, cek penjualan, cek pembelian as byte sama dengan 0. Ini kalau memang kita buat ini punya nilai default ya. Jika pun tidak apa-apa, tapi tinggal sambungan seperti yang tadi di awal. Baik, sekarang kita kembali ke tampilan coding, tampilan form. Nah, ini kalau kita buat begini, kalau nanti ini diklik, maka nanti bernilai 1. Jika tidak diklik, tidak diceklis maksudnya ya, tidak diceklis, maka bernilai 0. Maka kita buat begini. Klik 2 kali master data. Master data ya. Ya, ini ketika cek change. Jadi ketika checkbox master data ini berubah pilihan, dicek atau tidak dicek. Kita buat periksa begini. Jika opsi master datanya dicek ya, pilih checked ya, sama dengan true, berarti ini nanti di checklist. Maka jika master datanya di checklist gitu, maka variabel check master data diisi dengan angka 1. Tetapi else if jika op master data dicek sama dengan false, tidak dicek, maka check master datanya dirubah menjadi 0. Ini untuk jika dia nanti tidak di checklist, maka jadi 1. Jika tidak di checklist, maka jadi 0. Baik, hal yang sama lakukan untuk yang penjualan. Jika opsi penjualan titik cek sama dengan true, jika di checklist penjualannya, maka cek penjualan sama dengan 1. Tetapi jika OP penjualannya tidak dicek, cek sama dengan false, maka cek penjualan dirubah jadi 0. Baik, lakukan kembali untuk pembelian. Baik, sama ya. Jika opsi pembelian titik cek di checklist true, maka cek pembelian dibuat angka 1. Sedangkan jika opsi pembelian tidak di checklist, cek sama dengan false, maka cek pembelian dibuat menjadi 0. Oke teman-teman ya, ini untuk membuat agar nanti kita bisa tahu dia di checklist atau tidak di checklist. Kita bisa tahu di checklist atau tidak di checklist. Baik, berikutnya nanti kan checklist ini misalkan si Budi bisa boleh ini sama boleh ini saja, ini tidak boleh begitu ya. Maka kan disimpan hak usernya. Maka ini nanti kita simpan. Baik, klik 2 kali simpan hak akses. Kita akan disimpan. Jadi kita simpan dulu. Simpan dulu untuk hak aksesnya. Baik, pertama kita panggil dulu media penghubung. Ya, call main ya. Call main, buka jembatan pengkoneksian. Pertama begini ceritanya. Kita periksa dulu yang mau kita simpan ini datanya sudah ada atau belum di tabel hak akses. Maksudnya begini, misal si Budi sudah pernah disimpan. Nah, kalau sudah si Budi sudah pernah disimpan dan ada dia datanya di tabel hak akses, maka tidak boleh disimpan lagi. Berarti ini kan double, 2 kali double datanya akan bertimpa-timpa, itu tidak boleh. Jadi kita buat begini, kita periksa dulu di tabel hak akses apakah ID user ini sudah ada belum tersimpan hak aksesnya.
Kalau sudah ada, maka ketika disimpan dilakukan perubahan, berarti hanya diupdate. Tetapi jika usernya user baru dan di tabel access belum ada disimpan, maka nanti dia akan disimpan. Jadi kita cek dulu ya. Kalau sudah ada datanya dia dirubah, kalau datanya belum ada dia akan disimpan. Berarti kita butuh rumus untuk memeriksa apakah datanya ada atau tidak di dalam database. Kita butuh rumus, kita ke tampilan ini ya, kumpulan coding, ya ini saja. Rumus untuk mengisi data yang sesuai dengan textbox ya, ini saja dulu. Dari mulai try sampai dengan end try. Kita kopikan. Baik, kita di sini ya, di bawah call main paste. Baik, select from, ambil data dari mana? Dari tabel H access. Di mana yang diambil adalah yang ID usernya ya sama dengan yang di textbox ID user. Maka di sini kita buat select bintang from, ambil dari tabel H access, di mana yang diambil adalah yang ID user pada tabel sama dengan ID user yang ada pada txt ID user. Oke, 1.2 ya, karena tipe datanya adalah teks. Jika datanya, ini kita hapus dulu ya. Ya, jika datanya ada, nih, jika data read true, berarti datanya ada, ditemukan, sudah pernah disimpan sebelumnya, maka nanti di sini akan kita rubah, akan dirubah data yang lama. Tetapi else if, jika datanya tidak ditemukan, berarti data baru ya, ini mungkin user baru, pegawai baru mungkin, maka di sini ketika nanti dia tidak ditemukan, maka ini akan disimpan. Baik, ini hanya keterangan saja teman-teman ya, boleh diketik boleh tidak. Baik, sekarang kita buat jika datanya tidak ada maka disimpan. Maka kita gunakan rumus untuk menyimpan data. Baik, kita masuk rumus menyimpan data ya. Ini dia sudah ada. Baik, kita copy. Dari try boleh kah? Tidak dari try boleh, karena tadi kan dia sudah ada rumus try-nya ya. Ini kan sudah ada rumus try ini, jadi kalau daerah pasti ditangkap. Jadi tidak usah dari try, langsung aja dari using-nya saja. Oke, sudah. Mungkin teman-teman perhatikan adalah begini. Ini nama-nama di sini kan buka koneksi, ini buka koneksi. Tapi maka ini nama tidak boleh sama ya. Namanya ini harus berbeda. Oke, ini ditulis ya, ini data 1, tidak boleh sama. Baik. Kita buat insert into, masukkan ke dalam, apa yang masukkan ke dalam? Ke dalam tabel H access. Tabel H access. Ya, tabel H access. Di mana yang dimasukkan adalah nilai apa yang kita masukkan? Yang kita masukkan adalah pertama tadi ya, H access itu kan isinya adalah ID user. Kalau lupa kita cek lagi ya. H access ini, tabel H access ini isinya adalah nama filenya maksud saya ya, ID user, master data, penjualan, pembelian, tipenya adalah ini integer, berarti tipenya adalah angka. Baik, jadi ini kita kembalikan. Baik, kita buat ya, field yang akan diisi adalah pertama ID user. ID user berarti sesuai dengan yang di textbox ID user, maka kita buat di sini petik 2. Di sini kita tidak menggunakan petik 1. Kenapa? Karena tipe datanya adalah angka. Oh, berarti tadi sini sorry ya, ini ID user di sini juga tidak pakai petik 1 karena dia angka ya. Baik, insert into tabel access, masukkan ke dalam tabel access, di mana dimasukkan adalah yang pertama filenya adalah text, field pertama adalah ID user, maka kita masukkan ID user itu adalah yang tertera pada textbox ID user. Maka kita buat petik 2 spasi dan txt ID user titik text, ini field spasi titik 2. Ingat ya, karena tipe datanya adalah angka, tidak pakai kutip 1. Field pertama adalah ID user. Field kedua adalah master data kan, OP master data. Nah, master data yang dimasukkan yang mana? Bukan tulisan pada checkboxnya, tetapi kan tadi sudah kita buat. Kalau tidak klik maka dia bernilai 1, jika dia tidak diklik maka dia bernilai 0. Maka itu kan ditampung pada variabel yang kita buat tadi sebelum adalah check master data. Kita buat petik 2 dan tetap ya wajib pakai simbol ini ya, di petik 2 dan simbol dan check master data.
dan petik 2. Tidak pakai titik teks ya, karena ini bukan text box, tapi ini adalah merupakan variabel. Oke. Lalu tabulator sudah, check master data sudah. Sekarang yang kedua adalah yang ketiga maksud saya adalah penjualan. Penjualan ya. Baik, saya lupa, coba kita cek semuanya lagi. Tadi yang kedua adalah master data. Ya, penjualan baru pembelian. Maka di sini kita masukkan koma ya. Di sini petik 2 dan cek penjualan tadi ya, karena nanti kalau tidak diceklis bernilai 1, kalau tidak diceklis bernilai 0. Kemudian koma, yang keempat adalah pembelian. Maka kita masukkan ya, cek pembelian, cek pembelian. Baik. Maka nanti dia masuk ke dalam tabel hak akses. Oke, oh ini ada tipe salah ya, dihapus. Sudah. Baik. Ini jika datanya tidak ditemukan di tabel hak akses, maka dia akan disimpan. Jika ditemukan, maka datanya harus dirubah. Maka kita butuh rumus untuk merubah data. Ya, rumus nomor 6 ya, dari try. Copy. Sebelumnya ini sudah ada kolom, tidak perlu kolom lagi ya. Baik, sudah. Oke, baik. Pastikan di bawah jika datanya ada true. Baik, apa yang mau diupdate? Pertama yang diupdate adalah tabel hak akses, itu yang diupdate. Apa yang mau diupdate? Kan begitu. Pertama yang diupdate adalah field master data, Jadi kita buat di sini master data akan dirubah sesuai dengan yang di checklist atau pada checkbox master data, yaitu check master data. Ingat ya, itu yang ini nama field, ini nama variabel yang menampung apakah checkboxnya itu di checklist atau tidak di checklist, gitu. Kemudian setelah kutip 2 ya, koma. Setelah master data yang dapat adalah penjualan akan dirubah sesuai dengan yang di checklist pada cek penjualan. Kemudian koma, pembelian akan dirubah sesuai dengan yang kita checklist pada checkbox pembelian, cek pembelian. Oke, di mana where yang dihapus adalah yang dirubah adalah yang mana? Yang ID usernya sama dengan ID user yang tertera pada textbox ID user. Baik. Ya. Baik, kita lihat dulu hasilnya sementara. Kita cek dulu di tabel database kita. Tabel hak akses kita klik 2 kali. Masih kosong ya, tidak ada datanya. Baik. Kita coba untuk menjalankan programnya dulu, kita lihat hasilnya. Baik, kita buka si Budi dulu ya. Si Budi. Sudah si Budi. Si Budi boleh misalkan hanya buka penjualan sama pembelian. Berarti masa datanya nanti nilainya 0, penjualan 1, pembelian 1. Simpan hak akses. Kita lihat tidak ada respon ya. Tidak ada respon. Nah, ini tidak boleh nih seperti ini, tapi nanti dulu tunggu sebentar. Coba kita lihat database-nya. Kita tutup dulu program dulu, kita cek database. Apakah sudah tersimpan belum di database? Buka sertifikatnya, buka tabel hak akses. Nah, ini lihat ini. Untuk kan dulu ya. Master datanya nilainya 0. Penjualan nilainya 1, berarti nanti di checklist ya. Pembelian juga di checklist, berarti sudah masuk nih ke dalam tabel. Sudah masuk, tetapi kok belum muncul di apa tadi ya, di form. Baik, kita coba dulu ya, tutup dulu kembali. Kita coba lagi dalam formnya. Berarti untuk kalau dia tidak ada, ini berhasil ya. Jika datanya tidak ditemukan, maka disimpan, ini berhasil rumusnya. Sekarang sekarang ini. Gimana kalau datanya sudah ada tapi dirubah? Ya, tadi si Budi ya, kita cek dulu. Baik, si Budi kita pilih. Oke, tadi si Budi kan bisa ini 2. Gitu ya. Sekarang kita rubah, Budi hanya bisa master data. Baik, simpan akses. Tidak terjadi perubahan. Nanti dulu ya. Kita stop programnya.
Kita lihat database-nya, berubah tidak? Baik kan, master data karena di checklist jadi 1, penjualan jadi 0, kembali jadi 0, berarti tidak bisa diakses. Berarti secara coding, kita kembali ke form dulu ya, coding kita sudah benar, cuman mungkin tidak ada notifikasi. Sekarang kita tambahin notifikasi. Kalau dia sudah ada dan berhasil, maka kita di sini kita buat ya, sorry, masuk di sini aja, bawahnya aja ya. Jika sudah berhasil dirubah, kita munculkan pesan data berhasil dirubah. Sifatnya adalah informasi, model pesannya, kemudian judulnya ubah data. Oke, sudah ya. Kemudian jika dia disimpan, nah kan ini kan disimpan nih, maka muncul pesan data berhasil disimpan, model jenisnya juga informasi ya, judul pesannya adalah simpan data. Oke, coba kita tes dulu, jalankan ya. Ya, kita coba tadi si Budi dulu, Budi. Kita rubah dulu Budi ya. Tadi kan Budi bisa master data, sekarang bisa semuanya dia. Coba kita simpan. Ya, muncul data berhasil dirubah. Ini masih belum berubah ya. Nanti dulu, ini masih belum berubah. Tapi kita lihat dulu database-nya di navigate. Apakah sudah berubah atau belum? Baik, ini sudah berubah, semuanya menjadi 1. Si Budi usernya nomor kodenya 2. Sekarang kita coba menambah data baru. Apakah pesan sudah muncul atau belum? Jalankan. Kemudian kita klik si Ani ya, tadi kan Budi sudah disimpan. Ani hanya bisa pembelian misalnya, berarti nanti master data 0, penjualan 0, pembelian 1. Kita simpan, data berhasil disimpan. Baik, kita tutup. Kita lihat di navigate-nya. Ya, kode 4 si Ani ya tadi. Ya, master data 0, penjualan 0, pembelian 1. Baik, berarti berhasil. Sekarang jadi masalah adalah ketika tadi sudah kita klik kok tidak ada perubahan apa-apa. Maka kita buat di sini. Ketika sudah berhasil disimpan atau dirubah, dia kembali ke tampilan awal ketika form diklik. Nah, ini dia. Sorry, ketika form loading. Ketika form loading ini ya. Ya, ketika form loading, jadi kondisi awalnya ketika nanti sudah berhasil disimpan atau sudah berhasil diubah, maka di sini di bawah end using, jadi kan ini kan ini kan using ini sampai kemari kan rumus untuk mengubah atau menyimpan nih sampai end using terakhir ini ya. Jadi sudah mau diubah mau disimpan gitu, maka nanti yang terjadi kembali ke tampilan awal, tampil datanya di tabel user, kemudian tombol ubahnya mati, tombol simpannya mati, group boxnya mati, usernya, textboxnya, ID username juga dikosongkan atau tidak aktif. Tambahannya kalau dia sudah tidak aktif, maka txt ID user juga dikosongkan, kosong ya. Txt username juga tulisannya dikosongkan, txt password tulisannya juga dikosongkan. Jadi dia dikembalikan kondisi awal ya, tidak aktif dan textboxnya kosong. Baik, kita jalankan dulu sekali lagi. Oke, coba kita masukkan dulu ya si Ani. Ya, ada masalah lagi muncul, tapi tunggu sebentar ya. Kita coba dulu. Ani tadi kan cuma bisa pembelian, sekarang dia bisa semua. Kita simpan akses. Data berhasil dirubah. Kembali ke awal ya. Nah, tapi ini lihat, ini masih ada checklistnya nih. Berarti rumusnya kurang, harus kita matikan checklistnya. Baik, berarti rumusnya kurang nih. Jadi setelah dia tidak aktif, dibersihkan textboxnya. OP, nama checklistnya kan OP tadi. OP master data. Titik checknya dihilangkan, false. OP pembelian, titik checknya juga dimatikan, false. OP penjualan, ini checklistnya maksudnya ya,
juga dinonaktifkan. Baik, kita jalankan dulu, kita lihat hasilnya. Baik, sudah. Kita coba si Budi cuma bisa pembelian saja, yang lain tidak bisa. Misalkan kita simpan, sudah berhasil dirubah, ini sudah mati semua ya, berhasil ini tidak sudah. Nah, masalah lagi nih, masalah yang timbul begini, seharusnya ketika ketuk tombol Ani, kita tahu Ani ini ketika diklik 2 kali datanya, dia di sebelumnya dia boleh ngakses apa saja. Berarti kalau diklik Ani, ini sudah otomatis terchecklist ini. Ketika diklik Budi, ini juga sudah terchecklist. Jadi kita tahu, oh Budi sudah pernah disimpan sebelumnya, maka dia boleh apa saja ya, sudah muncul di situ di checklistnya. Berarti kurang satu kondisi lagi ya, ketika diklik 2 kali nama user atau nama user di sini, maka ketahuan dia sebelumnya sudah diatur, dia bisa apa saja. Baik, kita tutup dulu ya. Baik, berarti rumusnya yang kurang di mana? Ketika list view diklik. Ketika list view diklik 2 kali, maka selain datanya pindah, juga diinformasikan dia sebelum sudah diatur bisa menceklis apa saja. Maka kita lihat ke rumus yang list view ketika 2 kali. Nah, ini ya. Ketika list view diklik 2 kali, datanya pindah ke text box, semuanya aktif gitu ya. Lalu kita periksa. Berarti kita harus ngambil cek di tabel dulu. Ini si user ini boleh apa saja dia. Maka kita butuh rumus untuk mengambil data yang di dalam dalam database hak akses, karena kita pengen tahu dia sebelumnya sudah diatur untuk menyimpan mana. Kita buat ini, mengambil data yang sesuai dengan yang di textbox. Kenapa ini? Karena nanti kan acuannya adalah textbox ID user. Copy, kembalikan ke VB-nya, di bawah list view ya nih. Di sini kita buat. Jadi setelah dia pindah datanya, objeknya aktif, ini ya aktif semua. Kemudian kita buat begini. Sebelumnya kasih perintah ini ya, penghubung dulu, call main. Sudah, baik. Select bintang from tabel access. Di mana yang mau kita periksa adalah yang ID usernya sama dengan txt ID user titik text. Karena tadi tipenya bukan angka, tipenya angka, maka dia tidak pakai kutip 1. Kita cek dulu, ID usernya ada nggak di hak akses. Nah, kalau datanya ada, if data read true, jika datanya ada, maka kita periksa per satu data. Kita periksa dulu data yang tersimpan untuk user tersebut ya, pada file master data. Kita buat begini, jika data 1 ini nama variabel untuk menghubungkan yang mengambil data di tabel adalah isi data master data, yakni isi file master data ya, sama dengan jika nilainya bernilai 1, berarti kan boleh mengakses ya. Maka kita buat checkbox master data, op master data titik check. Maka kalau dia bernilai 1, kita buat checklistnya akan aktif, true. Tetapi jika tidak 1 berarti kan 0, maka op master data akan kita ceknya, kita matikan. Ini untuk yang master data terlebih dahulu. Berikutnya kita cek dulu untuk yang penjualan. Jika data 1 pada file penjualan bernilai 1, maka op penjualan titik cek kita buat true, berarti checklistnya tidak aktifkan. Jika tidak, berarti nilainya 0 ya, tidak boleh diakses, maka op penjualan titik cek bernilai false. Kemudian untuk pembelian, jika data 1 pembelian sama dengan 1, maka op pembelian titik cek sama dengan true. Else jika 0, maka op pembelian titik cek sama dengan false. Baik, artinya gini, ini meriksa sesuai dengan isi database. Jadi kalau isi database master datanya 1, maka nanti pada form hak akses tadi usernya opsi atau checkbox master data akan di checklist. Tapi kalau nanti bernilai 0, maka
checkboxnya tidak di checklist. Begitu juga dengan penjualan, terchecklist kalau 1, jika tidak 1 maka tidak di checklist. Begitu juga dengan pembelian, kalau 1 di checklist, kalau tidak 1 maka tidak di checklist. Baik, coba kita lihat dulu programnya sebentar, jalankan dulu. Baik, sudah ya. Contoh si Ani ya, kita lihat. Ani kita klik 2 kali. Ya, Ani bisa mengakses semuanya. Budi, kita lihat. Budi hanya 1 pembelian. Baik, kita coba ya. Si Ani hanya boleh membuka penjualan dan pembelian, tidak boleh membuka master data. Kita simpan aksesnya ya, simpan. Oke, kita lihat dulu si Ani. Nah, sudah bekerja ya. Baik, berarti untuk form hak akses ini bisa dinyatakan selesai. Jadi kita tinggal fokus untuk menghubungkan hak akses ini dengan form utama. Selanjutnya, setelah kita mengatur hak akses user, jadi misalkan user Budi boleh membuka form apa saja, user Ani boleh membuka form apa saja, maka berikutnya begini. Ini kan hanya khusus untuk pengaturan hak akses ya. Sekarang kita fokus kembali ke form login. Nah, jadi ketika login ya, ketika usernya login, maka jika datanya benar, maka di sini ya, jika datanya benar artinya gini, user sama passwordnya terdaftar di database ID table user, kemudian yang dia sama, berarti benar ya. Maka kan di sini dibuat kalau admin maka cek usernya admin, jika bukan usernya admin maka dibuat usernya kosong. Ini hanya untuk memeriksa apakah admin atau tidak admin. Yang jadi masalah berikutnya adalah kita harus buat periksa dulu ini yang masuk siapa selain admin, apakah si Budi ataukah si Ani. Maka caranya begini, kita buat suatu variabel secara global ya, untuk bisa nanti melihat siapa yang masuk, yang login. Maka mungkin di modul, kita buka modul dulu sebentar. Kita buat di sini suatu variabel ya, public. Ingat, semua yang dideklarasikan di modul itu akan terbaca di semua form. Kita buat aja misalkan cek ID user as byte. Baik, di atas kan sudah ada cek user, kenapa nggak pakai ini saja? Tidak bisa. Kenapa? Karena nanti begini, cek usernya kan dia menampung teks, sementara kan ID user itu menampung angka, maka kita buat di sini byte. Jadi kalau nama user itu bisa jadi ada nama yang sama. Misal, bukan tidak mungkin ada di kantor itu ada nama Budi yang sama, bukan tidak mungkin ya. Jadi supaya jangan beda sama, maka kita hanya mengambil cek ID usernya, karena ID user pasti berbeda, tidak mungkin sama antara satu pegawai dengan pegawai lain. Maka kita buat nanti untuk mengetahui siapa yang login, kita patokannya mengambil ID usernya. Baik, ini sudah untuk variabel untuk menampung ID usernya. Di form login ya, jadi tadi ini ya, ketika dia mengklik tombol login dan ketika datanya ditemukan sama ya, berarti user sama passwordnya sama, benar gitu, maka di sini dibuat. Setelah dia memeriksa apakah admin atau tidak admin, maka kita buat di sini, kita ambil data siapa yang login dengan cara kita masukkan ke variabel check ID user, gitu ya. Maka check ID user isinya adalah data satu yang nama penghubung database ini untuk ambil datanya ya, adalah isi dari field ID user. Artinya ketika nanti dia login menggunakan username dan password dan ditemukan sama, user sama passwordnya sama gitu ya, sama, maka di saat itu juga kita ambil nilai ID-nya. Maksudnya user ini passwordnya yang ini ID-nya berapa gitu ya. Usernya si Budi, passwordnya ini yang punya user sama password ini siapa, maka kita ambillah ID, kita ambil ID usernya. Ingat ya, kenapa pakai ID user? Karena kalau pakai nama nanti takutnya ada nama yang sama, maka kita gunakan ID saja supaya berbeda. Jadi nanti ketika dia sudah login ketahuan bahwa yang masuk nanti adalah ID ini, kayak gitu ya, ID nomor sekian. Nah, kan dia sudah membuka menu utama ya, maka kita ke menu utama dulu. Jadi setelah dia login, dia ambil datanya siapa yang login, kan dia membuka menu utama nih ya, menu utama aktif ya, berarti kita ke menu utama aktif, menu utama.
Ya, kita masuk ke tampilan codingnya ya. Yang ini menu aktif. Jadi kan kalau dia browser login kan dia akan mengaktifkan ini ya. Nah, di sini kita lihat. Jika usernya admin, maka bisa membuka semuanya secara otomatis. Ya, jika usernya admin otomatis. Nah, sekarang jika dia bukan admin, kan begitu, maka kita periksa siapa yang masuk, kan begitu, siapa yang masuk. Yang masuk nanti akan mempengaruhi apa yang bisa diakses. Baik, berarti kita butuh rumus untuk mengambil data di tabel hak akses. Jadi siapa yang login, kita tengok aksesnya apa saja gitu. Maka kita butuh rumus untuk mengambil data hak akses. Mungkin kita bisa mengcopy dari rumus form user juga bisa. Ini ya, dari ini mengambil dari hak akses. Baik, dari column kita buat ya, aktifkan koneksinya dulu maksudnya ya, sampai end try ya, karena di sini ada try ya, maka sampai end try. Copy, kemudian buka kotak menu utama, kita pesan rumusnya. Baik, call main, buka jembatan. Lalu di sini kok ada MySQL-nya error. Baik, kita lihat di atas dulu, ada nggak rumus impornya. Ternyata belum ada ya, maka kita buat di atas ini. Ini rumus wajib ketika akan koneksi ke database. Import MySQL data MySQL client. Sudah. Baik, kita lihat di bawah. Nah, sudah hilang ya. Baik, kita cek dulu. Jika usernya admin, maka aktif semua menu. Sekarang jika bukan admin, kita periksa siapa yang masuk, maka ambil data dari tabel akses di mana ID usernya ya adalah yang terdaftar di check ID user. Ya, jadi patokan yang mau diambil adalah yang sama dengan check ID usernya yang sama dengan ID user. Ingat, karena dia ini adalah bukan text box ya, maka tidak pakai titik teks. Ini hanya variabel yang menampung tadi yang kita buat di modul. Karena dia tipenya angka, ya kan, ini integer, maka tidak pakai petik 1. Baik, jika nanti datanya ada, maka nah ini, jika master datanya aktif, maka artinya gini, jika dia boleh mengakses master data ya, master datanya 1, maka kita buat menu master data titik enable true. Artinya jika nanti di database master datanya bernilai 1, berarti dia boleh akses ya, maka menu master datanya diaktifkan. Tetapi jika dia 0 ya, maka master datanya enable-nya false. Berarti kalau udah nilai master datanya 0 di tabel di database, maka tidak boleh membuka menu master data. Baik, begitu juga dengan penjualan. Kalau 1, maka penjualan, maksudnya penjualan ini menu penjualan ya. Namanya kan kita buat tidak pakai apa-apa, langsung aja namanya kemarin master data penjualan pembelian. Maka menu penjualan enable-nya true. Tetapi jika dia penjualannya dari tabel bernilai 0 tidak boleh diakses, maka penjualan enable-nya false. Sama gitu juga dengan pembelian, maka menu pembelian enable-nya true. Jika tidak, maka enable-nya false. Baik, ini sudah. Jika nanti dia sudah benar login ya, maka dia akan memeriksa apakah di database master datanya 1. Kalau diizin 1 berarti diizin dibuka, maka dia akan dibuka, bisa mengklik menu master data. Tetapi jika tidak, master datanya bernilai 0, berarti tidak diizinkan mengakses, maka master datanya false. Begitu juga penjualan, kalau dia 1 berarti boleh diakses, dia true, aktif. Jika dia 0, maka dia tidak aktif. Begitu juga dengan pembelian, kalau dia 1 berarti boleh diakses, ini enable-nya true. Jika dia 0 berarti tidak boleh diakses, satu enable-nya false. Baik, coba kita jalankan dulu programnya. Tapi karena ini kan jalankan masih form ini ya, form hak akses, kita kembali ke menu utama dulu. Ingat dulu ya, Budi 123 Ani 567. Baik, kita ganti dulu pengaturan form yang muncul ya dari menu project. Pilih paling bawah properties, kemudian pada application ya, ini start omnin kita ganti menjadi tampilan utama. Nanti kembali ke menu utama ya. Baik, kita jalankan dulu.
login. Kita lihat coba dulu master data, admin ya, admin login. Oke, ini berhasil semua. Logout, kembali login lagi, coba si Budi passwordnya 123. Kita lihat Budi bisa siapa saja, login. Ya, Budi hanya bisa mengakses pembelian, tidak bisa akses master data, tidak bisa akses penjualan. Logout. Sekarang si Ani tadi passwordnya 567 login. Ani hanya bisa membuat pembelian sama penjualan, berarti hak akses kita sudah selesai. Dengan kata lain, berarti program ini sampai pengaturan akses dinyatakan selesai.